Bapak, Ibu guru, serta tenaga kependidikan sekolah, salam sehat untuk kita semua. Pada materi hari ini yang akan saya bagikan adalah langkah ketiga untuk menyusun kurikulum operasional sekolah, yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Sumber materi ini berasal dari panduan pengembangan yang telah dirilis oleh Kemendikbudristek, dan materi pertama dari seri ini yaitu langkah pertama menyusun kurikulum bagian pengantar, dan langkah kedua posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Silahkan simak di channel YouTube kami Pencari Edukasi 21. Materi hari ini tentang visi, misi, dan tujuan sekolah itu seperti sebuah perjalanan ya, dari dasar gunung atau kaki gunung menuju ke puncak gunung. Visi itu adalah pandangan jauh ke depan menuju ke puncak gunung, sedangkan misi ini adalah titik-titik tahapan-tahapan menuju ke puncak gunung. Ya, ini berupa tindakan atau aksi yang nyata ya menuju ke puncak gunung. Untuk tujuan pendidikan itu adalah tertera di dalam kurikulum itu sendiri ya, tahapan langkah demi langkahnya. Jadi lebih detail dan lebih detail lagi. Mengapa visi misi tujuan ini dibahas? Ya, karena ini adalah komponen utama dari kurikulum operasional satuan pendidikan dan ini bersifat unik khas masing-masing satuan pendidikan. Karena muridnya, lingkungannya, mitranya itu berbeda dari sekolah satu dengan sekolah yang lain. Dan ini harusnya ditinjau berkala 4-5 tahun sekali berdasarkan analisa konteks masing-masing sekolah. Keunikan sekolah itu meliputi murid, guru, tenaga kependidikan, sosial, budaya, bahkan program keahlian, terutama di SMK ya. Dan terutama sekarang ini juga adalah mencakup pembelajaran paradigma baru atau perkembangan abad 21 mengenai internet dan teknologi yang sangat cepat sekali. Tentunya visi misi tujuan sekolah harus ditinjau kembali. Visi itu adalah gambaran bagaimana peserta didik menjadi subjek tujuan jangka panjang ya mengenai nilai-nilai yang dituju, dan ini yang penting ya, Kemendikbudristek menitipkan ya profil pelajar Pancasila juga sebagai tinjauan visi di sekolah kita masing-masing. Harus ada keselarasan ya dengan profil pelajar Pancasila. Karena inilah profil peserta didik lulusan sebagai gambaran pendidik di Indonesia. Gambaran murid di Indonesia. Lalu bagaimana dengan misi? Nah, misi inilah respon dari sekolah untuk tujuan jangka panjang tersebut. Bagaimana cara mencapainya, nilai-nilai yang penting untuk dipegang. Dan tujuan itu mencakup tujuan akhir dari kurikulum operasional satuan pendidikan yang berdampak pada murid dan gambaran tahapan penting yang selaras dengan misi. Ini juga menunjukkan strategi sekolah untuk mencapai tujuannya dan menggambarkan kompetensi atau karakteristik khas lulusan sekolah dan yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini 2 kali ya disebutkan profil pelajar Pancasila karena ini penting dalam kurikulum Merdeka. Untuk itulah mengapa kali ini kita perlu meninjau visi, misi, dan tujuan. Nah, bagaimana untuk menganalisa karakteristik sekolah? Nah, hal pertama itu adalah menganalisa gambaran keunikan sekolah, ya, murid, guru, tenaga kependidikan, sosial, budaya, dan program kecakapan. Ya, bahkan juga orang tua ya yang mencakup dalam keluarga murid tersebut. Menampung seluruh aspirasi warga sekolah, murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua.
Kemudian mengambil data-data pendukung ya, seperti data lingkungan sekolah, pendanaan, kebijakan daerah, data-data lainnya yang berasal dari rapor pendidikan juga dapat kita jadikan referensi yang valid ya. Kemudian langkah kedua yaitu mulai mengambil, menganalisis, mengorganisasi dan mendokumentasi data ya melalui kegiatan seperti kuesioner, wawancara, kemudian diskusi kelompok terpimpin atau bahkan observasi, dan juga langsung mengunduh hasil dari rapor pendidikan yang dapat kita peroleh secara online. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan baik secara online maupun offline ya untuk kuesioner dan wawancara serta diskusi. Nah, gambaran visi satuan pendidikan itu ada beberapa hal ya. Ini menunjukkan gambaran masa depan yang ingin dicapai, realistis ya, kredibel, atraktif ya, mudah dipahami, relatif singkat ya, ini serta ideal, gambarannya ideal dari satuan pendidikan masing-masing. Untuk misi gambarannya adalah tindakan yang jelas ya. Ini merupakan satu kalimat tindakan ya, bukan informasi lagi tetapi sebuah kalimat action, tindakan, jadi ada kata kerja sesuai dengan indikator visi yang telah ditetapkan di atas, dan ada gambaran upaya kolaborasi untuk mencapai visi tersebut, serta yang lebih penting juga adalah orientasi kepada murid. Nah, ini adalah contoh kalimat pertanyaan jika kita ingin menggali melalui survei murid. Kalimat pertanyaan dapat berupa apa kebutuhan yang ingin dipenuhi di sekolah, dan ini bisa disebarkan dalam bentuk survei online kepada murid atau pertemuan secara online ya, survei melalui Google Form, angket, dan sebagainya. Sekolah seperti apa yang kalian inginkan, atau mungkin juga pada saat di kelas. Jangan lupa untuk didokumentasi ya, hal apa yang paling kalian ingin dapatkan dari sekolah, apa yang paling penting bagi kamu di sekolah. Dan untuk guru dan kependidikan, ini dapat dilakukan satu kali kegiatan. Mengapa memilih bekerja di sekolah ini, apa nilai yang Anda percaya dan ingin tertanam pada murid, ya, dan apa harapan bagi murid saat mereka lulus kelak. Kemudian untuk orang tua itu dapat ditanya seperti ini, mengapa memilih sekolah ini? Nah, ini pertanyaan paling penting ya. Perubahan apa yang ingin dilakukan oleh sekolah? Kemudian apa hal terpenting yang dipelajari untuk dipelajari di sekolah? Nah, ini jawaban-jawaban akan bervariasi ya dari orang tua ya. Beberapa tips penting ya saat mengadakan survei ini: sesuaikan pertanyaan dengan responden, kemudian terangkan juga bahwa tenaga kependidikan adalah juga guru apapun perannya. Dan selanjutnya cermati memilih orang tua yang representatif ya. Karena orang tua itu ada orang tua yang baru, orang tua yang lama, ada yang kritis dan memahami keadaan sekolah. Itu dipilih ya, mewakili ya, ada orang tua yang baru, orang tua yang lama, dipilih yang kritis serta memahami keadaan sekolah. Kemudian ringkas dalam bentuk kalimat visi, misi, tujuan sekolah. Nah, yang juga tidak kalah penting, visi, misi, tujuan sekolah ini harus kontekstual dan bermakna. Ya. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, mari kita berkolaborasi untuk meninjau kembali visi dan misi serta tujuan sekolah. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan abad 21? Ya, perkembangan pembelajaran paradigma baru, dan apakah juga sudah kita tinjau kembali berdasarkan sosial dan budaya lingkungan sekolah, atau
kita dapat melihat visi dan misi tersebut. Sudahkah visi dan misi tersebut ditinjau dalam rentang waktu 4 sampai 5 tahun? Ya, jika itu belum, materi ini dapat menjadi refleksi bagi kita untuk mulai melakukan peninjauan visi, misi, dan tujuan. Terutama dalam menyusun kurikulum Merdeka adalah disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Salam sehat untuk kita semua. Semoga memberikan informasi. Terima kasih.